bersikap anjali dengan merangkapkan kedua tangan kita di depan dada, seraya dengan kesungguhan hati dengan penuh hormat. Kita menjunjung tinggi Guru Agung kita Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Akode na jine kodang asadung saduna jine kadariang danena sacena likawadinanti. Kalahkan kemarahan dengan cinta kasih, kalahkan kejahatan dengan kebajikan, kalahkan kekikiran dengan kemurahan hati, kalahkan kebohongan dengan kejujuran. Dikutip dari Dhammapada Kodawaka Syair 223. Pimpinan Puja Bakti yang saya hormati, pembawa acara, para Romo, Ramani, Ibu Bapak serta saudara-saudari sekalian. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya Ibu Bapak serta saudara-saudari sekalian, tentu kita berkumpul di ruang Bakti Sala atau Dhammasala pada kesempatan pagi hari ini tentu dengan niatan yang sama, dengan tujuan yang sama, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan baik. Hal yang perlu Bapak Ibu ketahui dalam melakukan perbuatan baik itu adalah bukan perihal memberikan manfaat bagi orang lain, tetapi sebagai wujud nyata cinta, kasih sayang diri Anda kepada diri sendiri. Ya, karena perwujudan daripada cinta itu adalah kita mendekatkan diri kita pada hal-hal yang baik, hal-hal yang baik. Nah, maka Anda bisa hadir di tempat ini, duduk di tempat ini. Nah, itu adalah bukti cinta pada diri sendiri. Bahagia tidak kalau mencintai diri sendiri? Atau bahagianya masih 50%? Tidak mengapa, ya. Yang penting kan kita sudah berupaya bagaimana mewujudkan cinta itu dalam bentuk ya Anda dengan sukacita mau berbuat baik. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, nah di tengah era perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, terlebih juga Anda sih lebih utamanya berbaur di tengah masyarakat, tentu tidak sedikit di antara Anda mengalami gesekan. Tidak sedikit di antara Anda mengalami berbagai macam bentuk dinamika kehidupan, apalagi kalau kita merujuk di dalam Ataloka Dhamma ya, Anda yang punya bisnis, tidak selalu soal keuntungan ya, ada masanya juga mengalami kerugian, kita yang hidup di tengah masyarakat tidak selalu dipuji, bahkan juga kadang dicela. Ya, kadang kita tidak selalu mengalami yang namanya bahagia. Pasang surut kehidupan mengajarkan kita ada duka di sana, ada penderitaan di sana. Nah, kemudian kita juga tidak selalu dikenal oleh orang. Ya, terkenal, tidak terkenal. Tidak mengapa tidak dikenal orang Bapak Ibu. Tetapi paling tidak kita mengenali sosok-sosok siapa yang menjadi suri tauladan kita. Ya, utamanya adalah Guru Agung kita, Buddha Gautama. Nah, kesehatan mental itu penting. Jadi di tengah hidup bermasyarakat, apalagi di kota begitu, di saat berangkat bekerja, kemudian pulang bekerja, tidak sedikit jalanan yang kita lewati itu pasti macet. Nah, kalau kita tidak piawai Bapak Ibu mengamati perasaan kita, kerap kali kita mudah meledak, mudah mengekspresikan kemarahan dengan apa? Mungkin dengan menekan klaksonnya berkali-kali, atau ada yang termanifestasi melalui ucapan yang tidak elok, mengumpat, aduh ini bagaimana, babla segala macam. Nah, maka tatkala Bapak Ibu mempelajari Dharma, itu menjadi satu pedoman
bagaimana kita juga penting loh mengamati perasaan. Maka kan di dalam meditasi pun ada pengamatan tentang perasaan. Wedana Nupasana. Nah, di mana perasaan itu ada 3. Ada perasaan suka, ada perasaan duka, ada perasaan yang sifatnya netral. Nah, kita ketahui Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam pribadi masing-masing diri kita ini ada hal-hal yang menjadi penyebab kita bisa saja melakukan hal buruk atau kita bisa saja melakukan hal yang baik. Nah, maka familiar sekali kita mengenal istilahnya loba, dosa, dan moha. Nah, jika 3 hal tersebut ya, jadi mempelajari Dhamma kita harus mengenali 3 karakter hal yang membuat kita bisa melakukan hal yang buruk. Ada 3 hal yang bisa mendorong kita bisa menjadi penyebab bagaimana kita bisa melakukan hal yang baik. Kemarahan itu adalah manifestasi dari dosa, dari kebencian. Seperti yang kita pahami ketika kita mempelajari Abhidhamma begitu ya. Kalau keserakahan itu memiliki ciri dia melekat, dia menggenggam, ya dosa pun dia tinggal dengan objeknya. Nah, dia tinggal dengan objeknya seperti apa? Ya, karakteristiknya juga dia ini ingin memukul, menyerang atau menghancurkan objeknya. Nah, maka tidak heran ya ketika Bapak Ibu mengalami suatu persoalan, entah itu terjadi 10 tahun lalu tapi amarahnya masih sampai saat ini. Apalagi kalau kita mempelajari tentang psikologi begitu, trauma-trauma di masa lalu itu mempengaruhi loh. Luka batin, maka istilahnya ada inner child, ada luka batin, ada trauma di masa lalu, kurang kasih sayang, kurang dapat apresiasi, itu terbawa di memori alam bawah sadar kita. Tatkala mendapatkan trigger, itu menjadikan kita merasakan derita yang dulu itu terasa kembali. Nah, maka tidak heran di tengah masyarakat, kalangan remaja, bahkan orang tua juga masih dipengaruhi oleh luka batin, pengalaman-pengalaman masa lalu yang belum diselesaikan. Nah, maka tidak heran, barangkali ada di antara Bapak Ibu, maaf ya, semisalnya dalam hubungan percintaan, hubungan keluarga, Anda pernah gagal. Anda pernah merasa bahwa suatu kegagalan itu menjadikan Anda mulai tertutup, terjadi trauma karena hubungan. Merasa bahwa semua orang pasti sama saja. Akhirnya menutup diri. Nah, itu juga bentuk kemarahan terhadap keadaan. Nah, tetapi tatkala kita mempelajari Dhamma, apa sebenarnya penyebab kok kemarahan itu bisa muncul? Nah, kemarahan ini bisa muncul disebabkan karena keinginan yang tidak sesuai harapan. Ada tanha, ada nafsu keinginan yang mendorong kita, pokoknya segala sesuatu yang saya inginkan harus saya dapatkan. Nah, maka Bapak Ibu yang punya anak di usia emas, ya usia begitu, ya dari dalam kandungan juga sudah mempengaruhi sebenarnya. Bagaimana mereka dapat kasih sayang, perhatian dari orang tuanya. Ya dari usia 0 sampai 7 tahun, bahkan sampai SMA lah. Mereka itu benar-benar harus mendapatkan atensi dari Bapak Ibu. Agar apa? Agar mereka tidak memendam amarah, kebencian terhadap orang tuanya. Loh kok bisa? Bisa Bapak Ibu. Jadi tengah hiruk pikuk, ya memang hidup butuh materi. Anak sekolah juga butuh materi, tapi jangan abaikan kasih sayang Anda. Jangan abaikan bentuk sentuhan, bentuk apresiasi, sanjungan, dukungan Anda kepada anak-anaknya. Maka ada istilah kata, anak-anak pulang ke rumah tapi tidak menemukan rumah. Ada istilah begitu sekarang yang lagi tren. Ya rumahnya ada bentuk fisik, tapi tidak menemukan rumah itu tidak menemukan kenyamanan. Apalagi di tengah kota besar begini, kalau mereka tidak menemukan kenyamanan, tidak merasakan kasih sayang, belas kasih di rumah, mereka mencari di luar. Nah, maka kalau kita menemukan problem kenakalan remaja, tidak 100% salah anak itu. Coba kita evaluasi, karena itu terjadi juga
sebab pola asuh, pola didik juga yang keliru. Nah, maka disitulah kenapa Dhamma itu juga mengajarkan jalan tengah, tidak pro pada satu pihak, tetapi kita mencoba. Ketika terjadi kenakalan remaja semacam itu, pasti ada dua sumber, ada dua hal yang perlu kita amati juga. Apakah dari sisi individu orang tersebut, sosialnya, atau ya tidak lupa juga dari pola didik orang tuanya. Nah, maka bahaya dari kemarahan itu Bapak Ibu, ini juga akan sering terjadi. Jika kita tidak punya kepedulian, tidak punya rasa empati, nah ini menyebabkan juga seseorang yang punya problem, seseorang yang punya masalah, tidak ada tempat curhat, tidak ada tempat untuk berbagi, dia menghakimi dirinya sendiri. Nah, jika Bapak Ibu meninjau di dalam Kodana Sutta, Anggutara Nikaya kelompok 7, Sutta ke-64, di situ disebutkan secara rinci juga bagaimana nanti kemarahan ini bisa menyebabkan seseorang ini pada ujungnya sebagai puncak dari kemarahannya dia bisa bunuh diri Bapak Ibu. Karena faktor kemarahan juga seorang anak bisa membunuh orang tuanya, bisa membunuh guru-gurunya, bisa membunuh temannya. Marah, katanya pinjem 10 juta nanti dibalikin bulan depan. Loh ini udah bulan 3 nih, udah bulan 4 nih. Saking jengkel bisa juga terjadi pembunuhan semacam itu. Nah, kemudian karena kemarahan, orang ini menjadi bingung Bapak Ibu. Seakan tidak punya solusi daripada masalah yang dihadapi. Maka seseorang bisa saja menggunakan senjata tajam untuk membunuh dirinya. Kemudian bisa juga mengambil tali untuk menggantung dirinya. Kalau harapan digantung mungkin bisa tertolong ya. Kalau gantung diri fatal juga akibatnya. Nah, kemudian juga seseorang bisa mengambil racun. Mengkonsumsi racun akhirnya ya meninggal. Dan seseorang juga bisa loncat dari gedung yang tinggi atau dari jurang. Nah, itu bahaya sekali, riskan sekali. Karena itu ngenaknya di perasaan Bapak Ibu. Maka di dalam salah sutta bagian dari Samyutta Nikaya kelompok 36 sutta ke-6 itu disebutkan begini. Ketika seseorang dihadapkan dengan perasaan yang tidak menyenangkan atau perasaan sakit begitu, orang yang tidak mengerti dharma, dia menderita dari dua sisi. Dia mengalami penderitaan dari dua sisi, baik jasmani maupun batinnya. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu mempelajari dhamma, ya tubuh ini kan dia tidak terlepas, dia tunduk terhadap hukum perubahan toh. Nah, karena tunduk terhadap hukum perubahan, tubuh ini lapuk, akhirnya mengalami sakit. Tetapi fenomena semacam itu tidak membuat batin kita tertekan. Karena kita pelajari toh, Dhamma itu mengajarkan, ya bahkan di dalam Dhamma Niyama Sutta, buku biru itu ya, di bagian Paritawa Manggala kan disebutkan. Oh para biku, apakah para tathagata ini muncul ataupun tidak muncul di dunia? Terdapat suatu hukum yang pasti keberadaannya. Terdapat suatu hukum yang tetap keberadaannya bahwa segala sesuatu ini mengalami perubahan. Nah, perkara Bapak Ibu yakin tidak yakin dengan Dharma Sang Buddha, ya Bapak Ibu mengalami perubahan kok. Ya, kalau pergi ke Adijasa, pergi ke Grand Heaven, apakah semuanya yakin terhadap Buddha saja yang meninggal? Kan tidak. Bahkan orang yang tidak yakin terhadap Sang Buddha pun ya tunduk terhadap hukum perubahan. Karena sejatinya hukum perubahan itu adalah hukum yang universal. Nah, karena berbagai macam fenomena semacam itu, sekarang bagaimana kita menyikapinya? Bahkan sebab duka pun muncul karena berkumpul dengan yang dibenci, itu duka. Berpisah dengan orang yang dicintai, itu juga duka. Ada kemarahan, ada kebencian di situ. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Apalagi di saat kita belum menyiapkan mental kita. Kita sudah hidupnya rasanya harmonis, damai, bahagia dengan pasangan, dengan keluarga. Tiba-tiba kita ditinggal. Kalau ditinggal luar kota mungkin masih bisa pulang. Nah kalau ditinggal ke alam lain, wah itu kan juga butuh persiapan mental toh. Nah maka terjadi trauma juga karena kehilangan itu tidak mudah loh. Maka kalau saya amati, kenapa masih bikin status galau ataupun kayak sulit sekali melepas,
Ya terkadang tidak semudah itu Bapak Ibu. Kalau kita yang belum mengalami mungkin kurang mengerti. Tapi kalau kita yang pernah mengalami, ya rasa empatinya mungkin lebih tinggi. Tidak mudah kok. Jadi wah udah kehilangan 3 bulan, 6 bulan kok masih saja galau. Karena ada di mana fase kita menyendiri, memori alam bawah sadarnya kan mengganggu beban pikirannya. Akhirnya diluapkan saja lah, bikin status. Nah, sehingga hal tersebut ya orang lain juga punya persepsi berbeda. Kok dianya nggak bisa move on ya, segala macam. Ya tidak mudah juga. Namun kan tidak mudah bukan berarti tidak bisa loh. Nah, sehingga dengan Bapak Ibu mempelajari dhamma itu akan memiliki batin yang seimbang. Nah, maka kalau Bapak Ibu memiliki sesi waktu untuk latihan one day mindfulness, 3D mindfulness atau 10 hari, nah itu kan Bapak Ibu benar-benar mengenali diri sendiri. Bagaimana Bapak Ibu juga mengenali kehidupan Anda, perjalanan hidup Anda. Itu hal yang lumrah. Jadi kalau kita mempelajari, oh itu sangkara, bentuk-bentuk pikiran. General sekali kan. Tetapi kalau kita mempelajari dari sisi psikologis, oh ini memori alam bawah sadarnya yang dulu sekali. Oh dia pernah ditinggalkan, oh dia kurang dapat kasih sayang. Maka luka batin inner child itu juga mempengaruhi cara pandang kita. Cara pandang kita, cara kita menyikapi kehidupan saat ini loh. Nah maka mempelajari dhamma itu relevan sekali. Nah ketika Bapak Ibu mempelajari itu, kenapa kita mudah tersinggung, mudah bad mood, mudah marah? Orang-orang merasa yang baru kenal dengan kita, kok orang ini mudah sekali tersinggung ya tanpa tanpa sebab segala macam. Tidak ada sesuatu yang tanpa sebab Bapak Ibu. Jika memang tidak ditemukan gejalanya terjadi pada momen-momen saat ini, pasti dia pernah mengalami suatu trauma, kejadian di masa lalu. Ketika dia berhadapan dengan sesuatu, triggernya terjadi. Nah maka orang ini juga mudah bad mood, mudah marah, mudah jengkel, bahkan tidak percaya diri. Atau bahkan ada tipikal orang yang perfeksionis nih. Nah orang-orang perfeksionis juga ya konon dari apa yang saya pelajari juga dia pernah mengalami kritikan yang tidak sedikit. Takut apa yang dikerjakan itu tidak sempurna. Nah karena dia mengalami itu akhirnya diluapkan kepada orang lain. Pekerjaan bawahan yang tidak baik, wah dimarahi sekali. Punya pimpinan kok perfeksionis sekali ya. Nah, jadi kalau kita mempelajari dhamma itu akan mudah kita punya empati Bapak Ibu. Tidak mudah menjas sesuatu buruk kepada orang lain. Nah, kalau kita merujuk pada Kodana Sutta tadi bahwasanya kemarahan itu sangat fatal sekali akibatnya, maka Bapak Ibu ketika ada teman Anda yang bercerita, teman Anda yang curhat, jangan langsung di-cut. Dengarkan saja. Terkadang orang bercerita itu juga tidak butuh solusi dari kita kok. Dia hanya ingin didengarkan. Nah, lalu bagaimana cara mendengarkannya? Ya berikanlah perhatian. Orang cerita Anda jangan sibuk main HP. Oh iya ya, ya terus coba cerita terus. Ya Anda tidak punya perhatian di situ. Tetapi cobalah, apakah ketika misalnya bertemu langsung kan lebih enak, kita ada kedekatan emosional. Tetapi ketika dia juga sedang telepon ya kita dengarkan saja. Oh iya, ya teruskan apa? Jadi kita terus meluruskan agar dia ya berceritalah, sampaikan keluh kesahnya. Nah, sebab kalau ada masalah-masalah yang tidak bisa diceritakan, bahayanya itu kan bisa menjadi bom waktu. Ya kan? Udah buntu nih pikirannya. Nah, maka nanti terjadi apakah dia ambil tali lah, ambil senjata tajam lah. Nah, itu bahayanya. Nah, maka di tengah kehidupan saat ini ya kita juga perlu mempelajari yang namanya dikotomi kendali, bahwasanya tidak segala sesuatu itu di luar kendali kita. Nah, kita paham bahwa kemarahan itu problem loh, kemarahan itu masalah loh. Ya kan? Kalau kita tidak mengenali kemarahan ini, dia terus bersemayam dalam pikiran kita. Ya wajar juga kenapa banyak orang tidak bisa tidur. Dia terus kepikiran masalahnya. Kepikiran dengan masalahnya kan bukti bahwa dia tidak cinta pada diri sendiri. Hidupmu bukan di saat itu, kamu tidur loh. Ayo mindful, sadari napas Anda, tenangkan diri Anda. Pekerjaan di kantor, ya jangan sampai Anda bawa sampai ke tempat tidur, nggak bisa tidur-tidur nanti. Nah, jadi kita memahami hal tersebut bahwasanya kemarahan itu bukan mulu soal
apa? Kita benci, marah, kita manifestasikan dalam bentuk kekerasan segala macam. Tapi bagaimana kita terus memendam kemarahan, iri hati, jengkel itu juga bahaya. Karena itu mengganggu kesehatan mental kita. Mental health itu mahal loh. Nah maka dhamma itu paling tidak menjadi sarana solusi kita mengenali diri kita. Kita tahu sebabnya, oh kemarahan ini duka loh, kemarahan ini masalah loh. Sebabnya apa? Sebabnya bisa saja terjadi karena trauma masa lalu, ya. Karena perjalanan hidup kita yang sekarang udah usia 50 tahun, berarti 50 tahun perjalanan hidup, masa tentang kemudahan-kemudahan saja yang dialami, pasti ada kesulitan. Nah ternyata rentan waktu perjalanan hidupnya, kesulitan ini malah menjadi mental blocknya. Bisa juga menjadi sebab kemarahannya yang muncul di saat ini. Begitu. Nah, apakah masalah kemarahan ini tidak bisa kita atasi? Bisa. Apalagi kalau kita mempelajari Dhamma, nah kita nanti menemukan di dalam Anggutara Nikaya kelompok 5 Sutta ke-161 yang sutanya berjudul Patama Agata Pati Winaya Sutta. Nah, di situ ada 5 kiat, 5 hal yang mesti Bapak Ibu praktekkan. Bagaimana agar memendam, agar mampu amarah yang terpendam itu sedikit terurai. Bagaimana kita mampu melunakkan perasaan kita yang kaku. Ya paling tidak, tahap awal adalah kita mampu memaafkan. Tidak sedikit loh di antara kita mampu berdamai dengan diri sendiri ya. Karena kita pernah terjerumus mungkin pada hal-hal yang kurang baik atau pernah melakukan suatu perbuatan yang membuat orang tua kecewa sekali atau membuat pasangan kecewa sekali. Rasa bersalah itu juga ternyata masih mengikuti kita loh kalau kita tidak piawai menyikapi. Nah, maka tidak sedikit orang sudah benar-benar berdamai dengan dirinya saat ini. Masih terjadi penghakiman. Kenapa ya dulu saya bisa melakukan hal tersebut? Kenapa? Nah, kalau hal tersebut masih terjadi, berarti kita belum berdamai dengan diri sendiri. Dan kalau kita sendiri saja belum berdamai, apakah iya Anda mampu berdamai dengan orang yang membuat Anda marah? Apakah iya Anda mampu berdamai dengan orang lain? Kayaknya tidak mudah deh. Nah, maka butuh tahap awal adalah ayo Bapak Ibu saudara sekalian, kita belajar untuk memaafkan. Paling dasar adalah memaafkan diri kita sendiri. Karena kan kita pernah melakukan kesalahan di masa lalu. Sadar tidak sadar terkadang itu juga menjadi pengganggu dalam arus kesadaran kita. Maka ayo sayangi diri sendiri ya. Jangan jahat-jahat pada diri sendiri. Ya kalau memang kita pernah punya trauma di masa lalu, pelajari trauma itu Bapak Ibu. Nah, sehingga Anda mampu merangkul diri Anda, berdamai dengan diri Anda. Tahap selanjutnya adalah akan sangat mudah bagi kita juga untuk berdamai dengan orang lain, mampu berdamai dengan keadaan, akan lebih mudah juga bagaimana berbagi cinta pada orang lain. Nah, cinta itu pun juga harus kita rasakan sendiri dulu. Karena kita belum mendapatkan rasa cinta, maka banyak di kehidupan masyarakat tuh menuntut untuk dicintai, menuntut untuk dimengerti, menuntut untuk disayangi. Hal itu terjadi karena dia sendiri belum memenuhi dirinya dengan cinta, belum memenuhi dirinya dengan kasih sayang. Nah, maka hal tersebut juga harus kita perhatikan. Maka tahap awalnya bagaimana? Ya, sebelum kita mengacu dalam Patama Agata Patiwinaya Sutta ini, tahap awal yang perlu kita lakukan adalah mulai memaafkan diri kita, ya. Jadi ya boleh dengan praktik kita menghalus dada kita, saya memaafkan kesalahan saya di masa lalu agar saya dapat hidup damai dan bahagia saat ini. Itu juga penting. Ya. Kenapa saya ini sulit Bente kalau untuk memancarkan pikiran meta pada orang lain? Ya alasannya karena Anda masih terbebani. Masalah-masalah Anda di masa lalu, kesalahan Anda sendiri aja belum Anda maafkan. Bagaimana bisa memaafkan orang lain toh? Nah, maka memaafkan misalnya pada diri sendiri itu adalah satu tahap untuk menyembuhkan kekecewaan, amarah, jengkel, penghakiman terhadap diri sendiri. Itu tahap lebih maju lah untuk menyembuhkan mental kita. Barulah setelah itu kita lakukan, kita sudah merasa mencintai diri sendiri, begitu ya, menyayangi diri sendiri, tidak lupa untuk manis tersenyum, ya.
Nah, di situ kita sudah merasa bahwa ada cinta yang sudah saya rasakan. Nah, maka tahapan selanjutnya bagaimana agar kita juga mampu meredam kemarahan, kejengkelan, perasaan tidak suka kepada orang lain. Nah, jika kita merujuk dalam Patama Agata Patiwinyaya Sutta itu adalah mengembangkan cinta kasih. Nah, cinta kasih kan harus kita mulai dari siapa? Ayo, cinta kasih itu harus kita mulai pada siapa? Diri sendiri. Karena diri sendiri ini juga termasuk makhluk hidup toh, yang punya perasaan. Nah, penuhi diri kita. Maka kan tidak salah jika kita merujuk juga dalam Piyasuta ketika Raja Pasenadi merenungkan dirinya, siapa sih orang yang paling dicintai atau apa sih perwujudan orang menyayangi dirinya sendiri. Nah, dia itu mendekatkan dirinya pada hal-hal yang baik. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, tatkala Bapak Ibu masih memendam iri hati, kebencian, jengkel, apakah itu bentuk cinta pada diri sendiri? Hah? Tidak toh. Kalau Anda masih jengkel, benci, iri hati sama orang lain, berarti Anda menjadikan diri Anda sebagai musuh. Anda menyakiti diri Anda. Nah, jadi ayo, pertama adalah ayo kita tumbuh kembangkan cinta itu pada diri kita sendiri. Kok sulit sekali saya menumbuhkan rasa cinta ini? Ya tadi, kita harus berani, jujur pada diri sendiri. Jikalau ada kesalahan di masa lalu yang pernah kita lakukan, belajarlah untuk berani memaafkan diri sendiri. Nah, jadi tahapan itu sudah kita lakukan, maka nanti, wah, kok sulit lagi nih? Padahal saya sudah memaafkan diri saya nih. Kok sulit lagi ya untuk berbagi meta, berbagi pikiran cinta kasih pada orang-orang yang membuat saya marah? Kira-kira apa penyebabnya? Dulu mungkin dia itu bestie Anda loh. Saya sahabat karib ente. Dari perjalanan saya 20 tahun sampai sekarang kami merintis karir bareng-bareng. Tapi suatu kejadian saya dicurangi. Yang harusnya saya mendapat profit 50%, saya cuma dikasih 20%. Di situ saya sakit hati. Itu kejadiannya 10 tahun lalu. Tapi Anda masih menderita sampai saat ini. Apa penyebabnya? Padahal dia teman Anda loh, dia bestie Anda loh. Nah, itu terjadi apa? Karena kekuatan cengkraman kita, kemelekatan kita terhadap peristiwa itu toh. Ya tidak sedikit orang juga dalam hubungan percintaan begitu. Kalau sudah jadi mantan, bencinya. Padahal dulu loh, orang yang diprioritaskan. Sedikit-sedikit bagaimana kabar, kasih kabar. Begitu udah jadi mantan, beda cerita dah. Cepat sekali terjadi perubahan sikapnya. Dulu yang ia sangat dicintai, sekarang yang paling dibenci. Ini terjadi karena pola cara pandang kita toh. Ada istilah kata, apa tuh? Setetes nila ya, merusak susu bangga. Jadi karena satu kesalahan kita mungkin bencinya minta ampun. Nah, itu terjadi karena persepsi kita, cara pandang kita. Nah, maka ada analoginya begini. Bapak Ibu, ketika saya bilang, ini Bapak Ibu lihat kertas ini warna apa? Hah? Warna putih kan? Warna putih. Lalu saya membuat suatu gambaran. Nah, sekarang Bapak Ibu melihat apa di kertas putih ini? Hah? Oh, mungkin ibu-ibu yang di belakang nggak lihat ya? Ya, nggak apa-apa lah. Jadi hitam ya. Nah, begitu pula dalam perjalanan hidup kita, orang pertama yang baik pada kita, kita selalu lihat warna putihnya aja ya. Tapi begitu sekali waktu problem kejadian masalahnya, tercederailah kertas itu. Ada titik hitam di kertas itu. Lalu kalau Bapak Ibu fokus pada titik hitam, itulah yang membuat akut sekali kemarahan Anda. Membuat akut sekali kejengkelan Anda. Apalagi dia adalah bestie Anda, dia adalah pernah menjadi orang yang Anda sayang, orang yang Anda cintai. Kebencian kuat karena Anda melekati titik hitam ini. Karena Anda melekati suatu peristiwa yang membuat Anda sakit. Maka bagaimana cara menyembuhkannya? Bapak Ibu ingin tahu caranya? Siapa yang ingin tahu dulu? Mari saudara angkat tangannya. Oh, berarti sebagian tidak mau tahu ya? Enggak apa-apa lah, yang mau tahu aja ya. Jalan mulia bersaudarapan yang pertama yang dibahas adalah apa?
Sang Buddha memberikan solusi dari segala macam bentuk problem yang dialami oleh para petapa saat itu adalah mengajarkan jalan bebas 8. Yang di urutan pertama itu apa? Pengertian benar. Ya, cara pandang kita. Maka kalau cara pandang kita hanya fokus pada satu kesalahan, Anda akan lupa kebaikan-kebaikan yang orang lain pernah lakukan. Itulah yang jadi problem. Kenapa kita tidak mudah berbagi meta itu, berbagi cinta kasih itu kepada orang yang membuat kita jengkel, orang yang membuat kita marah ya. Kalau kita fokus itu maka akan memperkuatkan akarnya malah semakin subur, akar ketidaksenangan kita. Tetapi begitu kita mengubah cara kita melihat, oh iya ya, dulu kan dia pernah baik sama saya. Itu akan sedikit melunak. Ya batin kita yang awalnya kaku, keras, ya sedikit melunak. Jadi itulah ada celah nanti menumbuh kembangkan meta itu. Jadi belajar untuk mengubah cara pandang ya. Kalau Bapak Ibu kita masih tertutup, makanya orang marah tuh seperti dia sedang menganga. Dia menganga kan matanya tertutup, ya kan? Menguap, lalu menguap, tapi menguapnya karena mengantuk. Tapi kalau orang menganga karena amarah, matanya tertutup. Jadi dia tidak bisa melihat kebenaran. Nah maka yang perlu kita ubah pertama itu adalah cara pandang kita, mindset kita. Oh bahwasanya seburuk-buruknya orang, kalau memang kita tidak pernah merasakan kebaikan orang tersebut, namanya juga sekarang banyak sosial media ya. Mungkin dia pernah lihat perbuatan baik apa, kita pernah lihat videonya apa begitu. Itu dijadikan satu momen untuk merasakan bahwa di situ ada celah bagi kita untuk menumbuhkan cinta, menumbuhkan belas kasih pada orang tersebut. Nah itu cara pertama, yaitu adalah mengembangkan perasaan meta kepada orang yang membuat kita jengkel. Lalu belas kasih. Jadi belas kasih itu adalah bagaimana manifestasinya kita ya sayang juga pada diri sendiri. Ngapain sih terus memendam kemarahan? Memendam kemarahan sama halnya Anda minum racun mengharap yang lain meninggal. Kan nggak bisa. Kita sendirilah yang menderita di awal, bukan orang lain. Maka kita mengembangkan belas kasih, ya kasihan ya. Dia bisa melakukan hal buruk tersebut, bisa jadi karena dia tidak mengerti hukum karma. Bisa jadi karena dia dikuasai oleh perasaan loba, oleh dosa, oleh moha. Nah sehingga orang tersebut bisa saja melukai kita, menyakiti kita karena dasar ketidaktahuan mereka. Kita merasa kasihan sekali. Nah dengan dasar belas kasih itu, alih-alih kita mau membalas dengan kebencian, justru membuat kita menumbuh kembangkan karuna, belas kasih ya. Kasihan sekali ya, dia sampai segitunya. Padahal loh, orang yang dicurangi itu orang baik. Padahal loh, kita tidak pernah membuat dia rugi segala macam. Ya kasihan. Nah lalu yang ketiga adalah kita berupaya untuk menumbuh kembangkan keseimbangan batin. Nah, diri kita ini punya loh modal itu. Dalam diri kita ini ada benih-benih Brahmawihara ya. Tadi udah baca Brahmawihara kan ya. Kita punya meta, kita punya karuna, kita punya UPK, perasaan empati. Terus kita punya ketenangan simbangan batin. Nah maka disitulah kita belajar bagaimana tentang dikotomi kendali Bapak Ibu. Cara orang memperlakukan kita tuh ternyata di luar kendali kita loh. Apa Bapak Ibu bisa men-setting? Pokoknya 100% orang ini harus berperilaku baik kepada saya. Stres Bapak Ibu. Memaksakan keinginan semacam itu tidak bisa. Nah, karena kita pelajari bahwa ya para filsuf terdahulu ya, para filsafat terdahulu seperti Seneca, kemudian Aristoteles, begitu ya, mereka juga mempelajari tentang dikotomi kendali itu. Bahwasanya cara orang melihat, menghakimi, berperilaku kepada diri kita itu di luar kendali kita kok. Nah, contoh sederhana saja. Ya banyak problem di wihara itu ini orang berbuat baik dibicarai sama si A sama si B. Aneh kadang ya, orang berbuat baik aja masih dinilai tidak baik loh. Nah itu kan karena di luar kendalinya. Si A berbuat baik, apakah si A akan mendapat 100% cara pandang baik dari kalangan masyarakat? Tidak juga. Orang yang dasarnya tidak suka pasti akan mencari sisi celahnya ya, sisi buruknya. Wah, paling berbuat baik, buat ini tuh, buat itu tuh, begitulah. Itu di luar kendali. Maka kita butuh ketenangan simpan batin kita. Nah di situ pun kita akan paham bahwa oh iya ya, kalau saya memaksakan cara pandang orang melihat hal tersebut dari sisi positifnya saja, itu di luar kendali Anda Bapak Ibu.
Anda akan stres, Anda akan mendapatkan tekanan batin, Anda akan marah dengan keadaan. Ah, buat apa saya berbuat baik? Masih aja ada omongan begini begitu, Anda kalah dengan keadaan. Nah, maka butuh ketenangan seimbangan batin itu. Jadi apa ketenangan seimbangan batin Bapak Ibu? Apa yang masuk dari telinga kita, apa yang kita lihat dari mata kita, apa yang kita rasakan, cobalah difilter dengan kebijaksanaan. Jika hal tersebut tidak membawa kemajuan pada diri kita, ya jangan dipertahankan, jangan disimpan. Itu penyakit. Ya, tapi jika hal tersebut membawa pada motivasi Anda untuk berbuat baik, bolehlah disimpan dan jadikan motivasi diri. Nah, maka ketenangan seimbangan batin ini membantu Anda tetap stabil. Anda fokus saja berbuat baik. Perkara orang menilai baik buruk kan itu urusan mereka. Yang penting kita sadar, dasar saya berbuat baik ini untuk apa? Didasari pengertian benar, didasari saya yakin terhadap hukum karma. Ya kan? Tidak ada cara lain bagi kita untuk membuat inner beauty kita selain melakukan perbuatan baik. Ya sudah, kita fokus pada perbuatan baik. Nah, jadi ketika kita berhadapan dengan orang-orang tersebut pernah membuat kita jengkel segala macam, kita sudah maafkan, tapi kita tenang seimbang, bisa kok berbaur lagi tapi tidak terlalu larut istilahnya bersosialisasi dengan orang ini. Anda tidak bisa menghindari loh, misalnya ketemu di sini, Anda nggak bisa menghindari, sudah duduk saja duduk bareng. Tetapi Anda tidak berinteraksi lebih lama dengan orang yang membuat Anda jengkel, marah. Itu ketenangan seimbang. Tapi kalau Anda terus menghindar, orang ini biasa saja, siapa yang menderita? Ya Anda sendiri. Nah, maka ketenangan seimbang ini penting juga. Ya sekadar say hello lah, ya selamat pagi sudah. Nah lalu yang keempat bagaimana? Ya mengabaikan orang tersebut Bapak Ibu. Jadi kan ya ada istilah kata saya memaafkan tapi tidak dengan melupakan. Ya kita abaikan lah. Tapi kalau Anda terus ingat kemudian terdistorsi oleh kemarahan kebencian, Anda malah ciptakan kabar buruk baru. Tapi mengabaikan di sini adalah ya sudah, kita pernah disakiti orang itu, jangan membuat hubungan baik lagi dengan orang tersebut. Begitu loh ya. Ya kalau kita kuat iman kita, ya kalau kita kuat keyakinan kita, pengendalian diri kita. Kalau tidak, aduh udah teringat masa lalu itu teracun lagi, benih-benih kemarahan kebenciannya. Nah, kamu buruk baru. Jadi mengabaikan boleh. Nah, jadi duduk ya duduk biasa saja, kita fokus terhadap apa? Ya sahabat-sahabat yang lain. Kalau Anda memberikan perhatian lagi kepada orang tersebut yang membuat Anda jengkel, belum tentu yang bijaksana yang mendominasi pikiran Anda, tetapi kebodohan batin yang mendominasi, Anda marah lagi deh. Anda jengkel lagi. Nah, baru yang kelima itu adalah merenungkan kepemilikan karma, Bapak Ibu. Cara orang bersikap, cara orang menilai kita juga pasti kan? Itu tidak terlepas juga loh dari akibat buah karma yang pernah kita lakukan di masa lalu. Ya, karena kita mengerti hukum karma, disitulah alih-alih kita ingin membalas sesuatu hal yang jahat dengan kejahatan, lebih baik kita introspeksi diri ke dalam. Apa yang salah? Nah, kalau kita sudah mempelajari hukum karma itu, sehat sudah mental kita. Karena kita tidak mau berurusan pada hal-hal yang toksit, hal-hal yang membuat diri kita menjadi marah, benci, jengkel. Kita diperlakukan baik buruk itu pun tidak terlepas dari cara kita bersikap pada orang lain juga. Tapi seingat saya loh Bante, saya sepanjang hidup saya jadi orang baik kok. Tapi kenapa saya masih dicela coba? Kenapa saya masih dikhianati? Kenapa saya masih dicurangi? Hidup Anda kan bukan hanya saat ini toh. Ya kita kan mempelajari kehidupan lampau, ada kehidupan yang akan datang. Nah, maka pelajari Manggala Sutta itu membimbing diri dengan benar. Ya, syukur-syukur kita mengenal Dhamma ya. Mengenali Dhamma, mempelajari Dhamma, mempraktekkan Dhamma, itu yang menjadi benteng, benteng penyelamat kita, menyembuhkan kita. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini adalah kemarahan itu adalah bentuk kesadaran yang tidak indah. Bentuk kesadaran yang mengganggu ketenangan Anda, merenggut rasa damai yang ada di dalam diri Anda. Kemarahan itu bisa muncul pun karena apa? Keinginan yang tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan kemarahan, kejengkelan, kebencian juga tidak hanya muncul karena sebab sekarang ini, tetapi juga ada trauma, kejadian, fenomena yang terjadi di masa lalu orang tersebut. Karena ke-trigger, ya dia marah lagi, dia jengkel lagi. Nah, ketika Anda menemukan para sahabat
saudara Anda yang ingin bercerita, jadilah pendengar yang setia ya. Ayo, berikan cinta Anda melalui sikap Anda. Jadilah pendengar yang setia. Kalau orang bercerita, jangan sibuk main HP. Dengarkan dia bercerita. Biarkan dia menumpahkan apa keluh kesahnya, agar dia tidak jadi beban mentalnya, agar tidak jadi bom waktu. Karena bahaya dari kemarahan, di dalam kode nasuta kan orang bisa bundir. Hati-hati loh. Nah, maka kita setidaknya menjadi penyelamat tatkala kita menjadi pendengar yang setia. Nah, lalu bagaimana secara Buddhisnya kita untuk meredam kemarahan kebencian kita? Ya, kita merujuk di dalam uh, Sutta Anguttara Nikaya kelompok 5 Sutta 161 ya. Nah, di situ disebutkan 5 hal tadi, bagaimana kita mengembangkan metta, belas kasih, kemudian mengembangkan keseimbangan batin, kemudian mengabaikan, dan yang kelima adalah merenungkan kepemilikan karma. Nah, tapi sebelum hal tersebut kita lakukan, ayo belajar memaafkan ya. Memaafkan itu bukan perihal kita kalah dengan orang-orang yang menyakiti kita, tetapi adalah wujud cinta pada diri sendiri. Anda sayang pada diri sendiri. Anda tidak mau disakiti oleh kemarahan itu, kebencian itu, yang akhirnya membuat Anda tidak tidur nyenyak, tidak bisa makan enak. Nah, maka memaafkan itu adalah tahap bagaimana kita bisa mampu menyembuhkan luka batin yang kita rasakan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Ya, semoga ini menjadi pengingat kita bersama bahwasanya menjaga kesehatan mental itu penting. Dengan memiliki kesehatan mental yang baik, maka kita akan dengan tulus melakukan perbuatan baik itu murni untuk memperindah batin kita masing-masing. Sabe sata bawon tusuk kitata, semoga semua makhluk berbahagia.